Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Ini adalah program untuk Bible Study di Forbidden Anglican Church yang bernama Penny at Day, yang artinya adalah datang dan lihatlah. Jadi melihat Kristus di dalam firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan mulai dengan Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Dikatakan di ayat pertama mulai, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, yang akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, bila dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea, semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hitam. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, di awal dari Injil Markus kita langsung disambut dengan sebuah pernyataan. Inilah permulaan tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Menarik adalah jika kita bandingkan dengan Injil Matius dan Lukas atau Yohanes, itu Yohanes punya cara tersendiri untuk melukiskan mengenai kelahiran Kristus, tapi Lukas dan Matius merinci mengenai kelahiran Yesus Kristus secara sejarah, secara historis. Tetapi di dalam Injil Markus kita langsung disuguhkan langsung pada poin utama dari apa yang akan dibahas di dalam Injil ini, yaitu mengenai Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Di Markus langsung pada sebuah permulaan ingin menyampaikan kabar baik, yaitu Injil tentang Yesus Kristus, tentang Yesus Kristus sebagai Anak Allah atau Mesias yang dijanjikan itu. Nah, hal ini mungkin karena Markus memang ingin mempresentasikan Kristus, menggambarkan Kristus dengan tugas singkat dan padat, sehingga ia langsung pada inti dari apa yang ingin disampaikannya, yaitu tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Nah, di ayat yang kedua kita diberikan sebuah kutipan dari Yesaya, kitab Nabi Yesaya, walaupun itu juga ada sebuah kutipan dari Maleakhi. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan bagi kita mungkin yang membacanya, kenapa ditulis Yesaya, Nabi Yesaya, tetapi di dalam kutipannya itu ada kutipan Maleakhi 3 ayat 1. Jadi itu sebetulnya
merujuk ke Maleakhi 3 ayat 1 di ayat yang kedua itu, dan ayat yang ketiga itu merujuk ke Yesaya 40 ayatnya yang ketiga. Nah, walaupun demikian, ini sebetulnya adalah sesuatu yang biasa dan dipakai oleh Markus untuk menyatakan sebuah kebenaran yang sudah tertulis di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam kitab para nabi. Dan Perjanjian Lama atau nubuatan Perjanjian Lama itu berbicara mengenai sesuatu yang akan datang. Pada konteks Injil Markus ini bicara mengenai kedatangan atau sebuah introduksi untuk Yohanes sebelum Kristus datang, sebelum Yesus Sang Mesias itu datang tampil, Yohanes lah yang diintroduksi lebih dahulu sebagai perintis jalan bagi Sang Mesias. Jadi kita lihat di sini di dalam kutipan ini Markus menuliskan hanya dalam kitab Nabi Yesaya. Tentu ini adalah sebuah kebenaran yang sama, bahwa di dalam Yesaya 40 ayat 3 pun itu berbicara mengenai orang yang berseru-seru di padang gurun dan persiapkan jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Itu bicara mengenai orang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan di dalam Maleakhi 3 itu bicara mengenai utusan Tuhan, yang juga berbicara mengenai seseorang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Utusan itu berbicara mengenai orang yang nantinya akan hadir lebih dahulu sebelum Tuhan hadir menyatakan dirinya. Nah, walaupun ditulis dan untuk Nabi kutip dalam Nabi Yesaya, itu bisa saja cara Markus untuk presentasikan, mewakilkan bahwa nabi-nabi Perjanjian Lama itu diwakilkan oleh Nabi Yesaya. Dan Nabi Yesaya adalah nabi yang besar dan juga jumlah tulisannya, kitabnya itu banyak, dan para ahli Alkitab juga memberikan sebuah julukan, dan juga orang-orang Israel juga pada waktu itu mengakui Yesaya sebagai the Prince of Prophets atau sebagai pangeran nabi-nabi. Dialah yang memiliki tempat dan prioritas yang sangat tinggi di dalam kenabiannya. Nah, jadi ini adalah sebuah cara Markus untuk menampilkan bahwa Yesaya pun menuliskan mengenai Yohanes Pembaptis yang akan datang mendahului Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa itu adalah sebuah nubuatan dari Perjanjian Lama. Kenapa dari Perjanjian Lama? Kenapa ini penting? Karena kedatangan perintis itu atau kedatangan orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan itu tidak melulu berasal dari sebuah keinginan manusia, tetapi berasal dari keinginan Allah yang sudah sejak dahulu mempersiapkannya. Jadi firman Allah itu digenapi di dalam Perjanjian Baru, dan apa yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama itu digenapi di dalam Perjanjian Baru. Sehingga kejadian yang kita baca ini atau kedatangan Yohanes Pembaptis ini adalah sebuah
rencana Allah dan mengakui firman yang sudah disampaikan, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, dan firman itu benar dan firman itu digenapi saat Yohanes Pembaptis itu hadir dan mempersiapkan jalan untuk Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, di ayat yang keempat dikatakan demikian, Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi seruan awal dari Yohanes Pembaptis adalah menyerukan pertobatan dan mengajak orang-orang yang datang pada waktu itu untuk dibaptis, dan janjinya adalah bahwa Allah akan mengampuni dosa. Saudara, ini juga adalah sebuah ini juga memiliki dasar yang merujuk pada perjanjian lama, bukan sebuah buatan dari Yohanes Pembaptis juga. Jadi Yohanes Pembaptis mendasarkan seruannya tersebut atas kitab perjanjian lama, yaitu salah satunya adalah di dalam Imamat 26 ayat 40 sampai 42. Dikatakan, tetapi bila mereka mengakui kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka, dan dalam hal berubah setia yang dilakukan mereka terhadap aku, dan mengakui juga bahwa hidup mereka bertentangan dengan daku, aku pun bertindak melawan mereka dan membawa mereka ke negeri musuh mereka. Atau bila kemudian hati mereka tidak bersuka cita tunduk dan mereka telah membayar pulih kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga dengan perjanjian Ishak, dan perjanjianku dengan Abraham pun akan kuingat, dan negeri itu akan kuingat juga. Jadi seruan Yohanes Pembaptis itu didasarkan oleh perjanjian lama, seruan untuk bertobat, dan dari pertobatan itu akan ada pemulihan dari Tuhan dan pengampunan dari Tuhan yang terwujud nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Dan itu nyata dalam bangsa Israel ketika mereka merasakan semua berkat dan perlindungan Tuhan. Jadi Allah betul-betul berkenan dan mengampuni dosa bangsa Israel ketika mereka mau mengakui, mau bertobat, dan Tuhan yang akan memulihkan negeri mereka. Nah, setelah seruan awal ini, apa yang terjadi? Seruan Yohanes Pembaptis ini membuat orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan penduduk Yerusalem datang, dan mereka mengakui dosa mereka. Sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Ini perlu di garis bawahi kata Sungai Yordan, karena ini adalah tempat yang sangat historical buat bangsa Israel, dan ini juga memberikan sebuah petunjuk untuk kita memahami lebih dalam latar belakang apa yang terjadi, apa yang ingin disampaikan oleh Markus dalam Injilnya ini. Di dalam Dua Raja-Raja pasalnya yang kedua, kita tahu bahwa Elia itu juga melakukan sesuatu di Sungai Yordan. Dia membelah Sungai Yordan menjadi dua, terbagi airnya dengan jubahnya itu, dan kering tanah Sungai Yordan itu dasarnya menjadi kering karena di kuasa Tuhan, dan itu airnya terbelah menjadi dua, dan
orang bisa jalan di tengah itu. Elia dan Elisa berjalan melalui itu. Tetapi juga Sungai Yordan kita tahu bahwa bangsa Israel yang sudah 40 tahun berkeliling di padang gurun, akhirnya mereka perlu melintas masuk ke tanah Kanaan, tetapi sebelum mereka masuk, mereka harus melalui Sungai Yordan. Ketika mereka hendak masuk dan bangsa Israel yang pada waktu itu selalu membawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah dengan kehadiran, lambang kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Dan ketika orang Lewi yang membawa tabut perjanjian itu hendak menginjakkan kakinya di Sungai Yordan, kemudian air dari Sungai Yordan itu terbelah menjadi dua, dan hal yang sama pun terjadi. Mereka bisa melintas, bangsa Israel dan orang Lewi dan tabut perjanjian itu di depan, mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena Tuhan sendiri yang membelah Sungai Yordan. Nah, kalau kita merujuk lagi ke belakang, kita tahu itu ada hubungannya dengan ketika bangsa Israel terjebak dan di depan mereka adalah Laut Merah. Ketika bangsa Israel ada di depan Laut Merah itu, mereka bingung dan Musa datang kepada Tuhan meminta pertolongan Tuhan, dan Tuhan membuka jalan sehingga Laut Merah itu bisa terbelah menjadi dua dan bangsa Israel melewatinya. Itu adalah lambang baptisan sebetulnya di dalam perjanjian lama yang kemudian diafirmasi oleh Paulus bahwa dengan melewati Laut Merah itu bangsa Israel dibaptis melalui perjalanan mereka melalui tanah yang kering di tengah-tengah Laut Merah. Nah, ini adalah sebuah peristiwa yang sangat diingat oleh bangsa Israel, dan apa yang kita baca di dalam Injil Markus ketika Yohanes Pembaptis itu hadir di Sungai Yordan, itu pun memberikan sebuah pesan yang sama, yaitu berilah dirimu dibaptis. Jadi ini adalah sebuah pesan dari perjanjian lama kepada umat Tuhan dan juga kepada orang-orang pada waktu itu di Israel di zamannya Yohanes Pembaptis, untuk mereka mempersiapkan diri, menyucikan diri mereka, bertobat dari dosa-dosa mereka untuk menyambut Kristus Sang Mesias itu. Nah, di ayat yang ke-6, ketika kita bertemu dengan satu gambaran mengenai atau sebuah deskripsi luar ya, tampilan luar dari Yohanes, kita mungkin bertanya mengapa Markus memberikan gambaran ini. Apakah ini penting? Apakah tampilan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit ini penting untuk Injilnya? Nah, sebetulnya ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 8, kita disuguhkan dengan sebuah gambaran yang sama, yaitu gambaran Elia. Dikatakan di sana, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya, maka berkatalah ia, itu Elia, orang Tisbe. Jadi sebetulnya
apa yang ingin disampaikan oleh Markus dan apa yang dihidupi oleh Yohanes Pembaptis, apa yang dia pakai, apa yang dia sampaikan, tempat di mana dia melayani, itu betul-betul sebuah representasi dari perjanjian lama yang digenapi di dalam zaman itu, di dalam zaman perjanjian baru itu, bahwa Tuhan ingin orang-orang Israel, umat Tuhan, tobat dan mempersiapkan dirinya untuk menerima Sang Mesias. Nah, mengapa Yohanes Pembaptis diberikan gambaran mirip dengan Elia? Kalau kita teliti, kita akan menemukan sebuah nubuatan di dalam Maliaki 4 ayat yang kelima yang berkata, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Jadi ada nubuatan bahwa Elia yang diangkat naik ke surga itu pada akhir zaman, zaman di sini dimaksudkan adalah zaman di mana Tuhan itu menyatakan dirinya, kuasanya, kehendaknya, kerajaannya nyata bagi bagi umat Tuhan. Jadi dengan nubuatan Maleakhi 4 ayat 5 itu kita melihat bahwa sebetulnya nanti sebelum datangnya Mesias akan datang Elia. Markus merepresentasikan nubuatan Elia itu dalam Maleakhi 4 ayat 5 itu dengan kehadiran Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah representasi dari Nabi Elia yang hadir dan menyatakan kehendak Allah bagi umatnya untuk mereka mempersiapkan diri bertobat dari dosa-dosa mereka dan akhirnya menyambut dan menerima Kristus atau Mesias yang dijanjikan itu dalam perjanjian lama. Jadi gambaran Yohanes Pembaptis ini juga penting untuk kita perhatikan karena ini juga adalah merujuk pada perjanjian lama. Gambaran-gambaran Elia, nabi-nabi perjanjian lama itu dihidupkan kembali di dalam figur Yohanes Pembaptis untuk menyampaikan pesan pertobatan dan mempersiapkan orang untuk menerima Sang Juru Selamat Mesias, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam ayat yang ke-7 dan 8 kita diberikan sebuah berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Beritanya apa? Beritanya adalah bahwa Yohanes Pembaptis ini ingin mempersiapkan orang-orang untuk menyambut Dia yang lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis. Dia katakan, sudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Walaupun kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang sangat dihormati dan didengarkan orang ketika dia berseru, orang-orang dari seluruh Yudea dan Yerusalem, penduduk Yerusalem datang pada dia. Artinya Yohanes Pembaptis memiliki nama yang sangat besar dan punya pengaruh yang besar. Tetapi ketika dia sampaikan dia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini artinya di atas Yohanes Pembaptis itu adalah Mesias itu, Kristus. Jadi akan datang pribadi yang lebih berkuasa dari Yohanes Pembaptis.
yang memang seluruh tugas dan panggilannya hanya didedikasikan untuk mempersiapkan kedatangan Kristus itu. Nah, jadi Yohanes Pembaptis tahu bahwa ini bukan tentang saya, bukan tentang dirinya, tetapi tentang Kristus, tentang Mesias yang akan menggenapi seluruh perjanjian lama dan yang membaptis mereka yang percaya dengan Roh Kudus. Yohanes Pembaptis memberikan sebuah perbedaan yang jelas mengenai tugasnya dan tugas Mesias itu. Aku membaptis kamu dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Nah, kalau misalnya kita bicara mengenai Roh Kudus, air, baptisan, sungai Yordan, kita kembali lagi ke 2 Raja-Raja pasal 2. Jadi setelah Elia itu membelah sungai Yordan jadi 2, Elisa meminta untuk 2 bagian dari roh Elia itu diberikan kepada Elisa. Elisa adalah murid dari Elia. Nah, roh Elia itu bukan roh atau jiwa Elia, tetapi pengurapan atau roh Allah yang ada di dalam diri Elia itu diberikan kepada Elisa. Kuasa, panggilan, dan juga otoritas itu diberikan pada Elisa. Nah, ini juga merujuk pada apa yang kita baca tadi di dalam Injil Markus 1 sampai 7 itu tadi. Aku membaptis kamu dengan air, Yohanes membaptis dengan air, tapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Perbedaannya adalah dua-duanya bicara mengenai Roh Allah, ya. Di perjanjian lama Elia bicara mengenai Roh Allah yang akan diberikan pada Elisa ketika dia menjadi pengganti Elia, menjadi nabi. Itu perlu Roh Allah di dalamnya, kuasa Allah yang menyertai. Dan di Yohanes Pembaptis di Markus 1:8 itu juga bicara mengenai Roh Kudus. Yohanes Pembaptis dipenuhi Roh Kudus ketika dia masih ada di dalam kandungan ibunya. Ya, dia dipanggil oleh Tuhan sendiri ketika dia masih dalam kandungan. Nah, tetapi yang berhak untuk membaptis seseorang dengan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus itu adalah Kristus, bukan Yohanes Pembaptis. Bukan juga Elia, tapi Allah sendiri yang memberikan melalui Kristus. Jadi orang yang akan datang itu adalah orang yang akan membaptis orang dengan Roh Kudus. Kalau di dalam kisahnya Elia, kita lihat bagaimana Elisa mendapatkan Roh Allah itu melalui Elia. Tetapi di dalam Injil Markus, ketika orang ingin mendapatkan Roh Allah, dia harus melalui Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang memberikan Roh Kudus itu, membaptis orang dengan Roh Kudus. Nah, kalau kita teruskan pembacaan kita dalam Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11, itu menceritakan mengenai baptisan Tuhan Yesus. Dikatakan pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Jadi di spot yang sama di sungai Yordan, pada saat itu ia keluar dari air, yang melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga, Engkaulah anakku yang kukasihi, padamulah aku berkenan. Perhatikan di situ, roh
seperti burung merpati turun ke atasnya. Ibab inilah orang yang dimaksudkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Dialah orang yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dialah Yesus Kristus. Dan inilah sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Markus di dalam Injilnya. Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ayat 11 dikatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi kita melihat bahwa apa yang disampaikan, berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis betul-betul merujuk pada perjanjian lama. Gambaran-gambaran perjanjian lama itu hadir di dalam perjanjian baru, dan ini menjadi nyata dan digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Pemberi Roh Allah itu. Dialah Sang Pembaptis Roh Kudus. Nah, yang menarik di sini adalah ketika baptisan itu terjadi, ketika Tuhan Yesus itu dibaptis, Roh Allah turun. Ini sebetulnya memberikan sebuah makna bahwa ketika seseorang percaya kepada Kristus dan menyatakan dirinya untuk menjadi pengikut Kristus dan mau dibaptis, menyatakan saya mau dibaptis, ketika dia dibaptis, maka dia menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, dia dibaptis juga oleh Roh Kudus. Tidak mungkin seorang bisa percaya kalau tanpa Roh Kudus yang menginsafkan dia, menolong dia untuk bisa percaya. Jadi ketika seorang menerima baptisan adalah air gitu ya, baptisan air. Baptisan air itu adalah sebuah, juga memberikan sebuah bentuk hubungan antara air itu sebagai kehadiran Roh Allah yang membaptis, menenggelamkan orang tersebut di dalam Roh Allah, dikuasai oleh Roh Allah, dicurahkan Roh Allah ke dalam hati orang tersebut melalui baptisan. Ketika air itu dicurahkan atau ketika orang itu ditenggelamkan ke dalam air, bukan hanya sekedar ditenggelamkan, ya maknanya bisa menjadi bahwa dia mati bersama dengan Kristus di dalam air itu, tetapi juga dia ditenggelamkan, dia dibaptis di dalam Roh Kudus. Roh Kudus turun membaptis orang itu dengan seluruh keberadaan orang itu dan mematraikan dia menjadi anak Allah. Nah, ini adalah sebuah pengajaran yang kita lihat di sini dengan jelas bahwa baptisan air dan baptisan Roh Kudus itu saling berkaitan satu dengan yang lain dan bukan sesuatu yang dipisahkan. Tentu kita juga berdebat atau berdiskusi, mungkin sebelum dibaptis orang itu bagaimana bisa percaya? Ya tentu dengan Roh Kudus. Apakah mungkin baptisan Roh Kudus lebih awal daripada baptisan air? Kehadiran Roh Kudus itu di dalam hati orang yang percaya menolong dia untuk menyatakan imannya melalui baptisan. Jadi itu adalah sebuah kerja simultan yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika dia dibaptis menyatakan dirinya sebagai orang percaya. Roh Allah memenuhi dia, membaptis dia, menyegarkan dia, menolong dia untuk menjadi anak Allah. Ngasih Allah dengan segenap hatinya dan kekuatannya dan seluruh hidup. Jadi satu baptisan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus juga benar, kita punya satu baptisan
satu Bapa, dan itu mencirikan bahwa memang baptisan kita cuma satu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi tidak dua, tetapi satu. Ketika kita percaya pada Kristus, dibaptis, katakan dirinya kita dibaptis, Roh Allah memenuhi kita, membasuh kita, membaptis kita. Jadi itu yang kita bisa lihat di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Kita akan belajar di waktu berikutnya, minggu berikutnya, mengenai ayat 12 sampai 16, dan kita akan meneruskan Bible study kita terus sampai di akhir dari Injil Markus. Semoga itu menjadi satu hal yang berguna. Bible study kita bisa menolong kita melihat bahwa Markus menyajikan apa yang dibuatkan oleh perjanjian lama dan digenapi di dalam diri Yesus Kristus, dan apa yang dituliskan semua di dalam Injil Markus di pasal 1 tadi itu merupakan sebuah nubuatan yang penuhnya eh, direncanakan oleh Allah dan digenapi di dalam perjanjian baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.